Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi dengan Sobat Admin channelnya tutorial dan pendidikan sekaligus baik pendidikan formal, non formal, dan informal. Untuk kali ini saya mencoba untuk sharing bersama-sama tentang pengisian emis PD Pontren. Saat ini saya coba tampilkan emis semester genap periode 2021-22 untuk lembaga pendidikan Al-Quran. Di sini bagi yang operator baru perlu diberitahu bahwa yang pertama di sini ada emis, kemudian ini ada nomor NSP-nya, ini namanya, kemudian dashboard, pendataan mandiri yang pertama profil. Sini tinggal dipilih, biasanya ini otomatis jika memang sudah diisi ya. Sini otomatis, kemudian kelembagaan. Kelembagaan ada pimpinan, dokumen, dan rekening bank. Kemudian untuk sarana prasarana di sini ada tanah, kondisi bangunan, prasarana listrik, dan sanitasi. Kemudian kesiswaan, ada data siswa. Kemudian ustadz, yaitu data ustadz. Ya. Yang perlu disanding atau dipegang ketika pengisian emis, yang pertama ustadz-ustadzah menyiapkan data pribadi dari pimpinan. Ini coba saya buka ya. Yang pertama nanti kita masuk ke nomor statistik, kita pilih saja, kemudian nick-nya kita isi ya. Nick kita isi, kemudian nama pimpinan. Ini contoh ya. Misal seperti ini, kemudian nama pimpinan misal Gustam. Gelar jika diisi kosong, ini juga kosong. Kemudian jenis kelamin bisa kita pilih laki-laki atau perempuan. Ini saya pilih laki-laki, non PNS. Jika PNS klik PNS. Ini non PNS. Kemudian pendidikan terakhir bisa dipilih atau mungkin tidak sekolah. Di sini ada tidak memiliki pendidikan, SD, SMP, SMA. Saya coba pilih SMP. Kemudian lama pendidikan di pesantren. Saya pilih 1-3 tahun, ini sama. Kompetensinya sesuai dengan ilmu yang sesuai kemampuannya. Saya pilih Quran hadis. Kemudian email ini wajib diisi ya. Misal ya, kemudian tanggal masuk bisa kita ketik boleh, atau mungkin cari di sini juga boleh. Cari misal begini, Februari tanggal 1, sini klik apply, atau kita pilih ya 01/02/1980 misal, sama saja, klik di sembarang. Kemudian aktif atau tidak aktif, kemudian warga negara, simpan, klik simpan ya. Itu untuk pengisian pimpinan, ini wajib diisi ya. Kemudian ini saya tidak simpan ya, karena ini hanya untuk contoh saja. Dokumen perizinan bisa, oh ya, ini ya kemarin dari tim kabupaten. Sebenarnya di sini ada download template, nanti bentuknya Excel, kemudian upload. Namun untuk fungsi ini sementara kemarin dari tim supaya diisi manual saja, itu menggunakan tombol tambah baru. Ini sama ya, pilih nomor statistik, tanggal hijau, diisi, sesuaikan kayak tadi ya, bisa diketik atau mungkin bisa pilih dari sini. Kalau saya langsung diketik karena cepat, pakainya garis miring. Kemudian penerbitnya siapa? Kalau saya Kemenag Kabupaten, tanggal SK awal atau tanggal SK akhir. Jika ada perubahan SK, jika sama ya di sini ditulis sama. Kemudian tahu berdiri,
Di sini ada 2 ya. Misal begini 2012 ini 1445 misal. Nomor SK-nya ditulis, diambil dari SK Ijob di lembar potong atas di lembar atas. Di situ kemudian simpan. Kemudian yang ketiga ada rekening. Ini biasa tambah baru, nomor statistik dipilih, nama bendaranya siapa, nomor rekening dimasukkan, nama rekeningnya apa, biasanya lembaga, nama bank, misal BRI, Bank Jateng, Bank misal Purwokerto, NPWP-nya berapa, ketikan ya di sini. Kemudian nama NPWP-nya, nama WP-nya apa, biasanya sesuai nama Madin atau pondok. Kemudian setelah isi kelembagaan kita ke sarana. Sarananya sama nih ya tampilannya, tambah baru. Ini sama, nomor statistik. Di sini tinggal kita masukkan saja tanah milik sendiri, bersertifikat atau belum. Jika sini sudah bersertifikat, misal 300 meter, sini 0. Tanah wakaf, misal ini tanah wakaf berarti sini kosong ya. Dipilih salah satu, misal sini wakaf 67, misal sini kosong. Tanah sewa, misal belum bersertifikat 20, atau mungkin gabungan dari tanah milik sendiri ada, tanah wakaf ada, bisa kita isi semua. Misal begini ya. Misal. Terus tanah pinjaman, misal ada, bisa isi, misal enggak ada kita kosongin saja. Bangunan misal dari 50 meter bangunannya 20 meter. Sertifikat di sini 0. Yang penting yang tidak isi itu diisi angka 0. Ingat-ingat diisi angka 0 ini sama, ditulis saja. Ini untuk pengisian tanah. Kemudian kondisi bangunan. Biasa ini tambah baru. Nomor statistiknya dipilih, jenis ruangannya ini pilih salah satu ya. Ruang kelas misal simpan. Kemudian nanti bisa tambah baru lagi. Ini baru ruang kelas. Ruang kepala sendiri, nanti simpan. Ruang guru sendiri, nanti setelah selesai simpan. Ruang TU sendiri. Ini kalau Madin yang sudah lengkap ya, atau TPK yang sudah lengkap. Biasanya kalau Madin di desa itu masih baru memiliki ruang kelas. Maka pilih ruang kelas, simpan, kemudian nanti lanjut ke prasarana. Prasarana ini tambah di sini ya. Ada kursi, meja, kursi ustadz, papan, simpan. Jumlahnya ini. Jangan lupa ini pakai 0 jika tidak diisi. Jika diisi sesuai dengan jumlah kursi atau meja yang ada. Kemudian listrik ya. Tambah nomor statistik, sumber listriknya apa, diesel, PLN, lain sebagainya. Daya listriknya tinggal pilih sesuai keadaan. Provider pakainya sesuai keadaan juga. Saya pakai WiFi. Kualitasnya misal baik, simpan. Kemudian sanitasi. Sanitasi ini sama. Nomor statistik dipilih. Kemudian sumbernya dari mana, ini sanitasi air kemasan, ledeng, pompa, sumur terlindungi, air hujan, air sungai, sumur, mata air, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Kemudian kecukupan air cukup atau tidak cukup. Biasanya berbeda-beda. Ketersediaan ada atau tidak dan sebagainya. Di sini tinggal pilih jenisnya. Yang penting diklik di sini ya. Klik. Nah, begitu. Nanti dipilih sesuai kebutuhan. Ini diisi semuanya. Ini tinggal pilih saja baik, ya atau tidak, ya atau tidak. Kemudian nanti klik simpan. Oke, untuk sarana cukup. Kemudian kesiswaan. Ada data siswa. Nah, di sini data siswa yang perlu disiapkan adalah nomor atau KK, kartu keluarga. Ini karena nanti ditanya. Ini nama siswanya, NISM adalah nomor induk siswa di Madin tersebut atau TPI tersebut. Bisa berupa angka urut 004 diurutkan dari siswa yang tertua atau siswa yang kelas paling tinggi, karena yang masuk pertama adalah kelas yang paling tinggi. Kemudian NISN ini diterbitkan oleh Kemeneg jika ada. Jika tidak ada diisi 10 angka ya.
Kalau kurang dari 10 itu nanti nggak bisa masuk. Nicknya dituliskan, tempat lahir. Ini sama, caranya bisa diketik atau diklik. Laki-laki, agama, tinggal dipilih saja. Hobi, cita-cita, anak berapa, jumlah saudara berapa, nomor telepon, dan sebagainya. Kemudian, status siswa, siswa baru atau naik kelas, mengulang atau pindahkan. Di sini ada semuanya. Kemudian kelas 1 misal. Paralelnya ini adalah misal kelas 1 ada 3 kelas, misal 1A, 1B, 1C, misal, maka di sini dituliskan kelas paralelnya berapa. Kalau sampai 3 kayak tadi misal 1A, 1B, 1C, maka ditulis 3. Kalau 2, 2, kalau 1, 1. Kemudian sekolah asal ini jika perlu ditulis, jika enggak ya dikosongin saja pakai angka. Di sini pakai angka 0, 0, 0. Seperti itu ya. Mungkin cukup untuk siswa. Kemudian untuk Ustadz, ini nanti disesuaikan dengan jumlah siswa, nanti tombak dan sebagainya. Ya, di sini Ustadz ada nomor statistik, NIP atau nomor induk, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, ciri kelamin, agama, nomor telepon rumah, nomor HP, nama ibu, keluarga negaraan, pendidikan, NPWP. Nah, diusahakan ngisinya yang lengkap seperti itu. Kemudian apabila sudah nanti simpan. Nah, di situ nanti sesuaikan dengan jumlah ustadznya di sini. Tambah lagi nanti di sini akan muncul. Seperti itu. Oke, itu fitur emis periode 2122. Silakan diupdate. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.